Hai teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara anime Jepang dan anime Cina. Jadi, siapkan camilan dan nikmati videonya. Anime Jepang dan Cina memiliki penggemar setia di seluruh dunia. Meskipun keduanya sama-sama animasi, ada banyak perbedaan yang membuat keduanya unik. Yuk, kita lihat apa saja perbedaannya. Mari kita mulai dengan sejarah. Anime Jepang mulai dikenal pada awal abad ke-20 dengan karya-karya seperti Astro Boy oleh Osamu Tezuka. Di sisi lain, anime Cina atau Donghua mulai berkembang pada tahun 1920-an, tetapi baru mulai dikenal secara internasional pada abad ke-21. Astro Boy yang dirilis pada tahun 1963 sering disebut sebagai anime pertama yang sukses secara komersial. Sementara di Cina, film animasi Princess Iron Fan pada tahun 1941 menjadi salah satu film animasi pertama yang populer di negara tersebut. Pada tahun 1970-an, anime Jepang mulai berkembang dengan genre-genre seperti mecha dengan hadirnya Mobile Suit Gundam. Era 1980-an melihat anime seperti Dragon Ball dan Akira yang membuka jalan bagi popularitas global anime. Perkembangan teknologi dan kreativitas di Jepang membuat anime menjadi industri besar yang mempengaruhi budaya pop di seluruh dunia. Di Cina, Donghua awalnya lebih berfokus pada adaptasi cerita rakyat dan legenda lokal. Pada tahun 1990-an, animasi seperti Lotus Lantern mulai mendapatkan perhatian lebih luas. Namun, baru pada tahun 2010-an, dengan judul-judul seperti The King's Avatar, Donghua mulai menembus pasar internasional. Kemajuan teknologi dan peningkatan kualitas produksi membuat Donghua semakin diminati, tidak hanya di Cina tetapi juga di seluruh dunia. Salah satu perbedaan utama adalah gaya animasi. Anime Jepang sering menggunakan desain karakter yang sangat ekspresif dengan mata besar dan ekspresi wajah yang jelas. Sementara itu, anime Cina cenderung memiliki gaya yang lebih realistis dengan detail latar belakang yang indah. Anime Jepang sering menggunakan teknik animasi cel shaded yang membuat karakter tampak lebih hidup dan penuh energi. Di sisi lain, Donghua sering menggunakan teknik animasi 3D yang memadukan elemen tradisional dan modern. Anime Jepang dikenal dengan penggunaan warna-warna cerah dan kontras tinggi yang menarik perhatian. Teknik animasi seperti Sakuga digunakan untuk adegan-adegan aksi yang intens, memberikan gerakan yang sangat halus dan dinamis. Studio seperti Studio Ghibli dikenal dengan detail dan kehalusan animasi yang luar biasa, menciptakan dunia yang magis dan penuh imajinasi. Donghua seringkali menampilkan detail latar belakang yang sangat realistis dan indah. Penggunaan teknologi CGI dalam Donghua seperti Big Fish and Begonia, menciptakan efek visual yang memukau dan mendalam. Animasi Cina juga sering menggunakan estetika yang dipengaruhi oleh seni tradisional Cina, menciptakan gaya yang unik dan mempesona. Cerita dan tema juga berbeda. Anime Jepang sering mengeksplorasi berbagai genre seperti shonen, shoujo, mecha, dan banyak lagi. Di sisi lain, anime Cina sering mengangkat tema-tema dari mitologi Cina, cerita rakyat, dan sejarah. Anime Jepang seperti Attack on Titan dikenal dengan cerita yang gelap dan kompleks. Sementara anime Cina seperti White Cat Legend lebih banyak mengeksplorasi cerita dengan elemen fantasi dan petualangan. Anime Jepang terkenal dengan diversitas genre dan cerita yang kompleks. Shonen anime seperti Naruto dan One Piece fokus pada pertumbuhan karakter dan petualangan. Shoujo anime seperti Sailor Moon seringkali berfokus pada romansa dan persahabatan. Genre lain seperti mecha, horror, dan slice of life menunjukkan betapa luasnya spektrum cerita yang ditawarkan oleh anime Jepang. Donghua seringkali menggabungkan elemen-elemen dari budaya dan sejarah Cina. Cerita-cerita epik seperti The King's Avatar dan Folk Hill of Five Elements menampilkan pahlawan yang kuat dan dunia yang penuh dengan sihir dan misteri.
Donghua juga seringkali mengeksplorasi tema-tema moral dan filosofi yang mendalam, memberikan penonton perspektif baru tentang nilai-nilai tradisional dan modern. Dari sisi produksi, Jepang memiliki banyak studio animasi terkenal seperti Studio Ghibli, Toei Animation, dan Madhouse. Cina juga mulai mengejar ketertinggalan dengan studio seperti Howliners Animation League dan Tencent Animation. Distribusi anime Jepang lebih luas dan dapat ditemukan di berbagai platform streaming seperti Crunchyroll, Funimation, dan Netflix. Sedangkan anime Cina mulai mendapatkan perhatian internasional dengan platform seperti Bilibili dan WeTV. Studio animasi di Jepang terkenal dengan dedikasi dan profesionalisme mereka. Proses produksi anime seringkali melibatkan ribuan frame yang digambar tangan untuk menciptakan gerakan yang halus. Platform seperti Crunchyroll dan Funimation membantu mendistribusikan anime Jepang ke seluruh dunia, membuatnya lebih mudah diakses oleh penggemar internasional. Studio animasi di Cina semakin maju dengan penggunaan teknologi canggih dan inovasi dalam teknik animasi. Platform seperti Bilibili dan WeTV membantu mendistribusikan Donghua ke audiens internasional. Kerjasama antara studio animasi Cina dan platform global seperti Netflix juga membantu meningkatkan eksposur Donghua ke pasar internasional. Musik juga memainkan peran penting dalam anime. Anime Jepang sering menampilkan soundtrack yang ikonik dan opening serta ending yang menarik. Di sisi lain, anime Cina cenderung menggunakan musik tradisional Cina yang menciptakan suasana unik. Siapa yang tidak kenal dengan lagu Guren no Yumiya dari Attack on Titan? Lagu ini menjadi salah satu opening anime yang paling terkenal di dunia. Anime Jepang seringkali bekerja sama dengan artis musik populer untuk menciptakan lagu tema yang ikonik. Contohnya, Lisa, dengan lagu Gurenge dari Demon Slayer. Soundtrack anime juga seringkali menjadi hit di tangga lagu internasional. Musik dalam anime Jepang tidak hanya mendukung cerita tetapi juga memperkuat emosi dan atmosfer setiap adegan. Donghua sering menggunakan musik tradisional Cina yang memberikan nuansa budaya yang kuat. Namun, mereka juga menggabungkan elemen musik modern untuk menciptakan kombinasi yang unik dan menarik. Contohnya, soundtrack dari Folk Hill of Five Elements menggabungkan instrumen tradisional seperti guzheng dengan musik orkestra modern untuk menciptakan atmosfer epik dan mendalam. Anime Jepang telah lama mendominasi pasar internasional dengan fandom yang besar di seluruh dunia. Anime Cina, meskipun baru mulai dikenal, memiliki potensi besar untuk mengejar ketertinggalan dengan kualitas animasinya yang terus meningkat. Pengaruh budaya dari kedua negara ini juga mulai terlihat dengan banyaknya event dan konvensi anime di berbagai belahan dunia. Anime Jepang memiliki basis penggemar yang sangat loyal di seluruh dunia. Konvensi seperti Anime Expo di Amerika Serikat dan Japan Expo di Perancis menarik ribuan penggemar setiap tahun. Merchandise, cosplay, dan komunitas online juga membantu memperkuat popularitas anime Jepang di pasar internasional. Donghua mulai mendapatkan tempat di hati penggemar internasional dengan kualitas produksi yang terus meningkat. Konvensi seperti Bilibili World di Cina dan penampilan Donghua di event internasional mulai menarik perhatian. Kerjasama dengan platform streaming global juga membantu memperluas jangkauan Donghua ke audiens yang lebih luas. Jadi, itulah beberapa perbedaan utama antara anime Jepang dan Cina. Keduanya memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Jika kamu suka animasi yang ekspresif dan penuh aksi, mungkin anime Jepang cocok untukmu. Tapi jika kamu suka cerita yang penuh dengan budaya dan mitologi, anime Cina bisa jadi pilihan yang tepat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.